Seperti inilah tumpukan limbah batu baterai yang terlihat jelas berserakan di sepanjang pantai Pelabuhan Pekon Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Itu tadi merupakan akibat dari baterai konvensional. Sedih banget ya, banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh baterai konvensional. Nah, tapi di sini kami dari tim Man 1 Pasuruan mengembangkan sebuah baterai alternatif ramah lingkungan berbasis tanah liat dan grafit yang kami beri nama AA EcoCharge. Di kabupaten kami, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, limbah baterai sekali pakai menjadi penyumbang limbah terbanyak kedua setelah sampah plastik. Limbah-limbah tersebut berakhir di sungai dan di tanah, dan dapat dipastikan limbah-limbah tersebut akan mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat mempengaruhi ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang kami hormati Panitia Penyelenggara Lomba Esai Kompetisi Universitas Trisakti. Masalah lingkungan bukan masalah semata, melainkan masalah manusia dan cara hidupnya. Ungkapan tersebut diambil dari Otto Surmawoto, ahli ekologi Indonesia. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa kerusakan lingkungan bukanlah akibat yang berubah dengan sendirinya, tetapi akibat dari perilaku dan gaya hidup manusia. Faktanya, di Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah elektronik per tahun, dan baterai sekali pakai menjadi salah satu P3 rumah tangga terbanyak. Penelitian ini menunjukkan bahwa limbah baterai karbon saja dapat mencapai lebih dari 6.000 ton per tahun di Indonesia. Baterai ini mengandung logam berat berbahaya seperti merkuri, kadmium, dan timbal jika dibuang sembarangan. Berangkat dari masalah tersebut, kami dari Man 1 Pasuruan menghadirkan sebuah inovasi yang kami beri nama AA EcoCharge. Perkenalkan, saya Bida Adelia bersama rekan saya Ahmad Akbar Afitori. Kami ingin mempersembahkan karya inovasi berupa Baterai ramah lingkungan berbasis tanah liat dan grafit sebagai solusi energi berkelanjutan. Di Indonesia, limbah baterai konvensional seperti baterai karbon dan alkalin menimbulkan masalah lingkungan serius karena mengandung logam berat radius seperti merkuri, kadmium, dan timbal. Zat ini dapat mencemari badan dan air serta membahayakan kesehatan pada manusia. AA EcoCharge hadir sebagai alternatif ramah lingkungan berbasis tanah liat dan grafit. Tanah liat kita pilih karena melimpah, murah, serta stabil. Dan grafit kita pilih karena memiliki kondusivitas yang tinggi. Dengan desain modular serta prinsip 6R, AA EcoCharge menunjukkan sebuah inovasi yang aman, murah, serta berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode research and development dengan model report yang terdiri dari 8 tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan informasi melalui studi latur dan eksplorasi bahan ramah lingkungan seperti grafin, lignin, dan biopolimer. Kedua, perencanaan, yaitu mendesain baterai dan memilih metode fabrikasi yang minim limbah. Ketiga, pengembangan produk awal. Kami membuat prototipe dan melakukan uji coba awal. Keempat, uji coba awal yang meliputi karakteristik material, uji elektroniknya, dan uji toksisitas. Revisi produk yang dilakukan optimasi komposisi material dan desain. Keenam, uji lapangan, yaitu baterai akan diuji dalam kondisi keadaan nyata. Tahap ketujuh, revisi akhir, penyempurnaan produk agar siap dikembangkan lebih luas. Dan yang terakhir, tahap ke-8 adalah diseminasi dan implementasi yang melalui publikasi, paten, serta kerjasama dengan industri. Dari hasil uji coba yang telah kita paparkan dalam gambar, kami menemukan bahwa kombinasi dari tanah liat dan grafit memiliki performa terbaik dibandingkan bahan lainnya. Hal ini karena tanah liat sebagai elektrolit alami mengandung ion-ion seperti natrium dan kalium, sedangkan grafit sebagai elektrolit memiliki kondusivitas yang tinggi.
Kombinasi keduanya dapat membuat LED menyala dengan arus sebesar 0,21 ampere dan juga tekanan sebesar 1,54 volt. Bahkan, daya yang dihasilkan mencapai 0,23 watt, hampir menyamai baterai komersial yang sebesar 0,37 watt. Selain itu, EcoCharge kita buat modular, sehingga jika ada kerusakan pada baterai tidak perlu membuangnya, cukup mengganti komponennya saja. Hal ini pastinya selaras dengan konsep daur ulang serta dapat memperpanjang masa pakai baterai itu sendiri. Selanjutnya, kami melakukan analisis watt terhadap baterai EcoCharge dari sisi strength. Keunggulannya adalah bahan baku ramah lingkungan dan mudah ditemukan, desain modular yang bisa diperbaiki, teknologi high tunnel dan grafit efisien, serta mendukung tujuan SDGs. Untuk weakness, kelemahannya antara lain, kepadatan energi yang lebih rendah, umur pakai lebih pendek, kinerja kurang stabil di suhu ekstrim, dan tingkat sharp discharge lebih tinggi. Kemudian pada opportunities, peluangnya sangat besar karena tren global menuju produk hijau, adanya potensi kemitraan industri, dukungan regulasi, serta peluang komersialisasi untuk masyarakat lokal. Namun ada juga threats atau ancaman, seperti dominasi baterai konvensional lithium ion, munculnya teknologi baru yang lebih kompetitif, kendala regulasi internasional, dan keraguan konsumen terhadap material alternatif. EcoCharge menunjukkan potensi baterai ramah lingkungan pengganti baterai konvensional. Dengan keunggulan bahan melimpah, biaya rendah, dan dampak lingkungan yang minim, meski masih memiliki keterbatasan pada kepadatan energi serta masa pakainya, baterai ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat menjadi solusi energi yang aman, murah, serta berkelanjutan. Rencana pengembangan inovasi terhadap baterai EcoCharge. Maka pertama yang akan kami lakukan adalah optimasi material, yaitu dengan mencampurkan tanah liat dengan bahan tambahan alami seperti biopolimer atau barang mineral. Tujuannya untuk meningkatkan konduktivitas dan efisiensi daya tanpa mengorbankan aspek ramah lingkungan. Selanjutnya, kami berencana melakukan uji skala industri, di mana baterai ini akan diuji langsung pada kondisi nyata. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan produsen baterai untuk melihat bagaimana performanya dalam sistem produksi massal. Langkah berikutnya adalah sertifikasi lingkungan, yaitu dengan mengajukan pengakuan resmi dari lembaga internasional untuk membuktikan bahwa produk ini benar-benar ramah lingkungan dan aman digunakan. Kemudian kami akan mengembangkan desain lanjutan yang berfokus pada fitur isi ulang, serta menambahkan sistem pemantauan daya agar pengguna dapat mengetahui kapasitas dan efisiensi baterai secara real time. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap komersialisasi melalui kolaborasi dengan UMKM dan komunitas hijau untuk mendukung produksi lokal yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Dan terakhir, kami melakukan edukasi pasar dengan meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya beralih ke teknologi baterai alami yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Tim kami juga sudah mengajukan hak cipta ke lembaga resmi, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Pengajuan ini kami laksanakan karena untuk mengapresiasi serta menjaga karya kami agar diakui oleh hukum serta dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. EcoCharge bukan hanya sebagai baterai, tetapi ini adalah untuk mewujudkan inovasi yang berkelanjutan. Inovasi seperti hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Mari bersama-sama mendukung gerakan energi hijau dan beradu ke solusi yang lebih aman bagi bumi kita. Pastinya dengan EcoCharge. Kita bukan hanya menyalakan perangkat, tetapi menyalakan harapan untuk bumi kita dan bumi lestari. Dengan berakhirnya kesimpulan, maka presentasi kami akan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.